Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share dengan kalian di mata kuliah Mekanika Teknik 1, yaitu Statika. Hari ini saya akan bahas terkait dengan sistem satuan. Sebelumnya, sistem satuan ini pernah kalian pelajari di fisika dasar, fisika teknik, atau fisika terapan. Nah, di sana kalian akan lebih banyak belajar tentang dasar-dasar dari mana sih sistem satuan itu berasal, atau bagaimana sistem satuan turunan itu ada. Di sini, di Mekanika Teknik Statika, yang kalian pelajari hanya bagaimana atau mengaplikasikan cara mengkonversi sistem satuan itu tersendiri. Oke, kita mulai ya. Oke, sistem satuan itu sendiri dibagi ke dalam dua. Yang pertama, sistem satuan internasional atau kita kenal satuan SI. Ini yang sering kita gunakan dari mulai SD sampai dengan kemarin mungkin yang SMA, SMK, atau MA. Kalian akan lebih mengenal sistem satuan internasional. Sekarang, kalian juga akan mengenal sistem satuan Amerika lebih dalam ya. Kita sekarang nggak bisa memungkiri bahwa teknologi itu lebih banyak berkembang duluan di negeri Paman Sam sana. Dan banyak sekali referensi, buku, jurnal-jurnal yang isinya ilmu semua, itu rata-rata menggunakan bahasa sana dan juga sistem satuan Amerika. Jadi, kalian harus bisa keduanya. Kayak gitu. Oke, satuan SI ini sendiri sistemnya merupakan sistem satuan absolut. Apa sih sistem satuan absolut itu? Sistem satuan absolut merupakan satuan yang dipilih secara bebas tidak tergantung pada tempat pengukuran dilakukan. Jadi, ketika kalian melakukan pengukurannya di Poltek, kalian ngukur di rumah, kalian ngukur di mana ya? Di Lembang atau sambil main, atau di Palembang, atau di Kalimantan, Sulawesi, di Bali, dimanapun kalian berada, sampai kalian mau pergi ke kutub sana, akan sama hasilnya. Kayak gitu. Nah, dasar dari sistem satuan ini cuma 3 ukuran loh, yaitu meter, kilogram, dan second. Yang lainnya berarti merupakan satuan turunan. Contohnya, gaya yang satuannya Newton itu merupakan satuan turunan. Oke, kita lihat. Dalam satuan SI ada awalan. Maksudnya awalan sistem satuan SI ini untuk memperlihatkan satuan itu besar atau kecil. Nanti kalian nggak akan aneh lagi sama yang namanya tera, giga, mega, atau femto, dan atto. Nah, harus diingat ya. 10 pangkat 12 artinya 1 tera atau 1 triliun simbolnya merupakan T. 10 pangkat 9 atau kita kenal dengan giga, simbolnya merupakan G, berarti nolnya ada 9. Kemudian 10 pangkat 6 mega, simbolnya M, berarti nolnya ada 6. Kemudian misalnya mili, 10 pangkat min 3, berarti ada 3 angka di belakang koma, simbolnya M. Itu berlaku sampai dengan atau femto dan teman-teman yang lainnya. Jadi kalian jangan melupakan ini ya. Ini akan terus berkecimpung sama kita sampai ntar kalian lulus. Oke. Bahkan teknologi yang sekarang berkembang di dunia sudah lebih dari nanoteknologi loh, sudah mulai masuk ke pikoteknologi. Jadi kalian jangan pernah aneh dengan istilah-istilah awalan atau apa ya saya bilangnya. Bukan awalan sistem SI, saya lebih sering bilangnya belakangnya angka. Nah, ini satuan SI turunan. Tadi kan dasarnya cuma 3 tuh, cuma ada meter, kilo, dan second. Di sini ada satuan turunan kayak percepatan, panjang, massa, daya, tegangan, dan teman-temannya. Contohnya misalnya gini, percepatan unit satuannya merupakan meter per detik kuadrat. Nah, diingat rumusnya itu M per S pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya satuannya nggak M per S pangkat 2, berarti satuannya nggak standar. Kalian bisa standarkan dulu, kayak gitu. Kemudian ada satuan Amerika. Nah, di sini tabel ini penting loh, karena di sini kalian akan mulai mengkonversi setiap satuannya. Bisa satuan dari SI ke Amerika atau sistem satuan Amerika ke satuan SI. Oke. Yang pertama, contohnya di sini besaran percepatan. Sistem satuan Amerikanya disebut feet per second kuadrat. Nah, sistem satuan SI-nya
1 feet per second kuadrat ini sama dengan 0,3048 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Sampai ke bawah. Kayak daya juga di sini 1 feet pounds per second atau Ft.lb per S sama dengan 1,359 ya? Oh salah, 356 watt. Seperti itu. Jadi pengertiannya kalau dari sistem satuan Amerika ke sistem satuan SI seperti itu. Nanti yang akan kita pelajari ke depannya mungkin akan dalam satuan Amerika atau dalam satuan SI. Misalnya, kalian punya sebuah case, dan case itu menginginkan satuan akhirnya dalam satuan Amerika. Sedangkan, dalam case tersebut banyak sekali satuan-satuan yang campuran gitu, nggak hanya SI, tapi ada satuan Amerika, SI. Nah, kalau di akhirnya dibutuhkannya satuan Amerika, maka semua data yang di awalnya kalian konversikan ke dalam satuan Amerika. Tapi, kalau hasil akhirnya yang diminta dalam bentuk satuan SI, standar yang dipakai adalah satuan SI, maka data yang di atasnya kalian standarkan ke dalam satuan SI. Ingat, di mana tempat kalian berada. Kalau misalnya kalian menghitung masih daerah Asia atau Eropa, oke, kalian bisa gunakan satuan SI. Tapi kalau kalian sudah mulai ke daerah barat-barat sana, Amerika dan Eropa yang agak deket-deket ke sebelah barat, silahkan Anda menggunakan satuan Amerika. Tergantung konsumen yang akan menggunakan jasa kita maunya kemana, gitu. Saya lanjut ya. Kita masuk langsung ke contoh soalnya aja. Oke, yang pertama, di sini saya punya contoh, tolong konversikan satuan berikut ini ke dalam satuan Amerika. Di sini saya punya tegangan yang terjadi pada permukaan pipa sebesar 239,94 Pascal. Ini merupakan satuan SI. So, kita lihat ke dalam tabel konversi besaran tegangan yang tadi. 1 pounds per feet sama dengan 47,988 Pascal. Besaran tegangan dalam satuan Amerika satuannya adalah pounds per feet. Dan yang kita punya dalam satuan SI 239,94 Pascal. So, gimana caranya supaya dia jadi pounds per feet? Artinya, kita harus membagi si 239,94 Pascal tersebut dengan 47,988 Pascal. Nanti kita dapatkan 5 pounds per feet. Kayak gitu. Oke, dari satuan SI ke satuan Amerika. Dibagi. Kemudian, kalau misalnya saya punya sistem satuan sistem satuan Amerika, dan saya pengen ke sistem satuan SI. Saya punya contohnya, kecepatan sebuah gerobak dorong sebesar 20 mil per hour, mph. Oke, ini merupakan satuan Amerika, dan kita lihat ke dalam tabel konversi yang tadi, 1 mil per hour, atau mph, sama dengan 0,447 meter per second, atau juga sama dengan 1,609 km per hour. So, kita pengen ngerubah satuan Amerika ini ke dalam satuan SI. Jadi, kita kalikan ya. 20 meter per second dikalikan 0,447 atau dikalikan dengan 1,609 km per hour. Nanti kita dapat 8,94 meter per second atau 32,18 km per hour. Kayak gitu. Oke. Bisa dimengerti? Kayaknya kalau cuma ngeliat doang saya presentasi, kalian nggak akan ingeh kan, dan nggak akan tahu kayak gimana rasanya menghitung dan mengkonversi. So, nanti saya akan kirimkan latihannya melalui ekuliah.poltek.tdc.ac.id. Kalian bisa langsung melakukan latihan di situ. Saya akan berikan latihan dalam bentuk pilihan ganda. Kalian boleh membuka presentasi ini bebas untuk acuan satuannya atau satuan konversinya, atau kalian printing satuan konversinya dan kalian tempelkan di binder kalian, karena itu akan berguna buat kalian sampai nanti akhir kalian lulus. Jadi nggak sia-sia kok kalau kalian printing itu, gitu. Oke, nanti akan saya berikan latihan di e-kuliah, kemudian kalian kerjakan dalam waktu 1 jam. Jadi kalian langsung mengerjakan prosesnya dan perhitungannya di web. Oke, mungkin sekian sesi share saya hari ini di materi pertama kita tentang sistem satuan untuk mata kuliah Mekanika Teknik 1 Statika. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.